Halo penggemar anime Solo Leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Setelah kemarin saya bahas anime Solo Leveling Season 2 episode 17, dan di video kali ini, Mimin akan lanjutkan cerita Solo Leveling Season 2-nya ke episode 18, saat dimana Sung Jinwoo akan melihat peperangan besar antara sang monarch melawan rulers di dalam data pikirannya, dan ia diberikan kekuatan Black Heart oleh sang monarch. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu biar aku lebih semangat lagi untuk bikin videonya. Dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut dengan diperlihatkannya sang pencipta sistem yang akan menjawab pertanyaan dari Jinwoo. Namun di momen ini, pencipta sistem dengan senyumnya, ia memberikan Jinwoo sebuah pilihan mengenai data yang tersimpan di dalam pikirannya Jinwoo. Dengan Jinwoo yang mendengar hal itu, sontak dirinya tentu dibuat bingung. Namun setelah ia pikirkan secara matang-matang, ia pun mencoba untuk menerima data tersebut. Dan setelah data itu berhasil terbuka, tiba-tiba terlihat kemunculan aura sihir berwarna kuning yang memancarkan sebuah cahaya yang sangat terang ke arah Jinwoo. Kemudian, di dalam data pikirannya, ia pun langsung dikejutkan saat melihat makhluk-makhluk monster yang sangat banyak, hingga tak terhitung jumlahnya. Bahkan makhluk yang menyerupai seperti Ice Life, High Orc, Goblin, dan Giants juga berada di sana. Namun ketika Jinwoo melihat para monster itu melihat ke atas, ia pun dibuat bingung. Tapi setelah ia menyadari adanya langit ungu yang berada di atasnya, ia pun lagi-lagi kembali dikejutkan hingga bertanya-tanya di dalam benaknya. Apakah tempat ini bukan bumi? Jika semua makhluk monster ini keluar bersama-sama melalui gate, umat manusia pasti tidak memiliki kesempatan. Akan tetapi, dengan tujuan makhluk monster yang berkumpul di sini, mereka menggabungkan kekuatannya untuk peperangan besar melawan prajurit perak yang tak terhitung jumlahnya. Dengan Jinwoo yang melihat kemunculan prajurit perak itu, sontak dirinya kembali dikejutkan, lalu kembali berkata di dalam benaknya. Jadi para monster menggabungkan kekuatannya dengan tujuan melawan prajurit perak. Suara dentangan pedang dan hancurnya baju zirah menulikan telinga. Teriakan kemenangan berubah menjadi teriakan erangan, dan tanah diwarnai warna merah. Prajurit perak sangat kuat ketika pembasmian para monster terlihat tak terelakkan. Namun prajurit perak yang terus maju tanpa mendapatkan perlawanan mulai berhenti satu persatu. Ketika mereka melihat kemunculan sang Shadow Monarch Territory dan Shadow Extraction yang dibangkitkan. Dengan Jinwoo yang melihat momen epik tersebut, tentu dirinya kembali dikejutkan. Karena ini pertama kalinya ia melihat sang Monarch Territory dan Shadow Extraction yang tak terhitung jumlahnya. Mereka juga dijuluki dengan pasukan abadi atau keabadian. Pengorbanan para monster tidak diakhiri dengan kematian, dan darah mereka diwarnai hitam untuk membuat sebuah kekuatan baru. Di sisi Jinwoo yang melihat kebangkitan itu, ia pun kembali berkata di dalam benaknya, "Itu jumlah yang sangat besar. Aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Shadow Monarch." Kembali ke sisi peperangan besar antara Shadow Extraction melawan prajurit perak. Para monster merangkak keluar dari ambang kematian dan menyerbu ke arah prajurit perak. Prajurit perak dan Shadow hitam beradu di medan perang. Nyaringnya teriakan selama pertarungan, dikibarkannya bendera. Yang awalnya disangka sebagai pembantaian satu pihak, berubah menjadi perang yang sesungguhnya. Dan kemunculan satu orang merubah seluruh situasi peperangan, yaitu Raja Shadow Monarch yang terus-menerus maju untuk melangkah melawan prajurit perak. Dengan mengayunkan pedangnya sekali saja, prajurit perak dimusnahkan secepat kilat. Prajurit bayangan melanjutkan siklus kehancuran dan kebangkitan hingga mereka menyerbu musuhnya. Kemanapun Monarch pergi, jejak kehancuran itu tertinggal di belakangnya. Dia melihatnya sebagai kemenangan monster dan prajurit bayangan sampai mereka muncul. Di sisi para hunter yang sudah memasuki Red Gate Double Dungeon, di momen ini mereka dikejutkan dengan pintu gerbang di dalam dungeon. Karena dengan melihat pintu gerbangnya saja, mereka bisa menyadari dengan adanya kekuatan sihirnya yang luar biasa. Dengan Nona Cahayin juga yakin bahwa kekuatan sihir itu bukan berasal dari Hunter Sung Jinwoo, melainkan dari boss monster yang ada di dalam dungeon. Dan dengan ketua Wo Jinchul yang mengingat pertemuannya waktu itu, dengan Jinwoo ia pun berkata di dalam benaknya. Hunter Sung Jinwoo berkata dia bukanlah orang yang menyelesaikan double dungeon. Lalu kenapa dia kembali ke sini? Setidaknya dia tidak bisa bilang kalau ini hanyalah sebuah kebetulan. Setelah mereka berhasil membuka pintu tersebut,
Lagi-lagi mereka kembali dikejutkan dengan melihat prajurit patung-patung yang sudah dikalahkan. Namun setelah mereka menyadari hal itu, tiba-tiba mereka didatangi langsung oleh pencipta sistem lalu berkata, "Apa ini? Aku tidak ingat mengundang manusia." Di sisi para hunter yang mendengar itu, sontak mereka dibuat ketakutan, kemudian bertanya-tanya, "Monster itu berbicara. Aku bukan satu-satunya yang mendengar itu kan? Dan apakah monster itu memahami ucapan manusia?" Pencipta sistem yang mendengar itu sontak ia pun menyuruh mereka untuk diam, lalu memberitahukan kepada mereka bahwa sang raja sedang tidur. Akan tetapi dengan salah satu hunter yang melihat Jinwo, ia pun langsung mencoba untuk memanggilnya. Setelah pemanggilan itu, tiba-tiba ia seketika langsung diserang oleh pencipta sistem. Dan setelah serangan itu dipancarkan, ia pun berkata, "Manusia yang kuat, kalian akan menjadi persembahan yang layak bagi sang raja." Kembali ke sisi Jinwo. Di momen ini Jinwo sedang melihat sang monark Tritori yang akan memasuki lubang berwarna biru. Setelah memasukinya, ia pun langsung disambut dengan para makhluk monster iblis yang sangat banyak hingga berbagai macam jenis monster iblis. Bahkan dengan klan Radirs yang dimana Esil dulu berada juga ada di sini. Tapi bukan hanya klannya, klan para iblis yang lain juga ada di sini, seperti klan Ricardo, klan Phaetos, klan Rokan, dan klan Ingress. Dan di momen ini, sang monark Tritori didatangi dengan kemunculan makhluk iblis serigala yang begitu besar. Hingga di antara sang monark dan iblis serigala itu bertatapan dengan tajam. Kembali ke sisi para hunter. Salah satu hunter yang mendapatkan serangan tadi dari pencipta sistem, ia pun langsung diobati. Dan di sisi ketua Choi Jong-in, ia menyuruh para hunter untuk mengumpulkan kekuatannya dan pindahkan yang terluka ke belakang barisan. Dengan pencipta sistem yang sudah kembali membangkitkan Monster Rumble bersama prajurit-prajuritnya, ia pun kembali berkata, "Akan kuberikan kalian kesempatan untuk menyaksikan kelahiran Raja yang Agung yang akan terjadi ketika sang bonekaku sudah dihancurkan. Itu pun jika kalian masih dapat bertahan hidup." Namun ketika ketua Choi Jong-in memperhatikan Monster Rumble itu yang sudah siap untuk melancarkan serangannya, dengan begitu panik ia pun menyuruh para hunter untuk segera menghindar. Dan benar saja di momen ini, Monster Rumble seketika langsung memancarkan serangan apinya kepada mereka dengan sangat mengerikan. Mendapatkan serangan tersebut, Choi Jong-in pun langsung bergerak untuk melawannya dengan menggunakan sihir kekuatan apinya, hingga langsung memancarkannya kepada Monster Rumble. Dan setelah ia pancarkan serangannya, ia pun langsung memberitahukan kepada semua para hunter untuk menghancurkan semua prajurit patung terlebih dahulu. Di sisi ketua Wo Jinchul yang sudah bersiap untuk melancarkan serangannya kepada prajurit pencipta sistem dengan menggunakan sebuah serangan pemukulan hingga langsung mencoba untuk menghantamnya. Dan setelah ia pancarkan, betapa terkejutnya ketua Wo Jinchul karena serangan pemukulannya tidak mempan sama sekali kepada prajurit pencipta sistem itu. Begitupun dengan ketua Choi Jong-in. Walaupun dirinya menggunakan sihir api yang memiliki kekuatan magic resistance yang sangat kuat, itu pun tidak bisa terpengaruh kepada prajurit pencipta sistem. Lalu kembali berkata di dalam benaknya, "Kekuatan sihir sebanyak ini hingga sekuat ini masih tidak cukup. Apakah mereka juga punya daya tahan sihir?" Di sisi hunter Nona Chahae-in yang sedang memancarkan serangannya, ia pun kembali memberitahukan kepada ketua Choi Jong-in mengenai kemampuan serangan sihir kekuatan tautannya dan psikokinesisnya juga tidak mempan kepada prajurit pencipta sistem. Mendengar hal itu sontak dirinya tentu dibuat sangat panik. Namun ketika dirinya melihat Jinwo yang masih tertidur dan belum sadar juga, Choi Jong-in pun berniat untuk membangunkannya dengan menggunakan sihir kekuatan apinya hingga langsung memancarkannya ke arah Jinwo. Kemudian kembali berkata di dalam benaknya, "Entah apa yang terjadi, tapi ini satu-satu caranya untuk menyadarkan Jinwo sekarang." Akan tetapi saat serangan api dari Choi Jong-in hampir untuk mendekati Jinwo, tiba-tiba ia kembali dikejutkan saat melihat pencipta sistem langsung datang hingga menangkis serangannya. Dan secara tiba-tiba pencipta sistem dengan cepatnya sudah berada di depan Choi Jong-in dan sudah siap untuk melancarkan serangannya kepada dirinya. Akan tetapi tiba-tiba ketiga para hunter langsung bertindak untuk menahan pencipta sistem yang akan menyerang Choi Jong-in. Ketua Wo Jinchul yang melihat Nona Chahae-in, ia pun langsung menyuruhnya untuk menyadarkan hunter Sung Jinwo karena dirinya dan para hunter lain akan mengurus pencipta sistem.
Kembali ke sisi Jinwo, di momen ini Jinwo sedang melihat para monster dan Shadow Extraction yang sudah bertarung. Namun ketika dirinya melihat shadow bayangan yang terus-menerus dipulihkan, ia pun kembali terkejut. Karena jika dirinya yang akan melakukan itu, sontak mananya pasti akan cepat terkuras habis. Kemudian, setelah dirinya telah kembali menyadari mengenai para monster, kenapa monster beast dan demon yang keluar di dalam gate langsung menyerang semua prajurit bayangan? Kalau ini perang monster melawan prajurit silver, seharusnya tidak ada alasan mereka saling menyerang. Dan apa Shadow Monarch bukan pihak dari monster persilihan itu? Namun ternyata, yang dilawan oleh sang monark teritori saat ini adalah Demon King Raja Iblis Baran. Dengan sang monark yang telah mengetahui hal itu, ia pun langsung menanyakan kepada Raja Baran mengenai kenapa Raja Baran mengkhianatinya. Mendengar itu, Raja Baran pun seketika tersenyum, lalu memberitahukan kepada sang monark bahwa dengan peluang ini dirinya bisa mengalihkannya. Mendengar perkataan itu, sontak sang monark pun kembali dikejutkan, lalu kembali bertanya, "Mengalihkanku dari apa?" Namun dengan Raja Baran, ia pun menjawabnya dengan penuh pencandaan. Melihat hal menyebalkan itu dari Raja Baran, sang monark pun langsung mengangkatnya dengan memegang kepala dari Raja Baran, kemudian menatapnya dengan penuh kebencian. Bertepatan dengan itu, tiba-tiba ia kembali dikejutkan saat melihat tatapan dari Raja Baran terlihat sangat aneh. Karena tatapan ini ia pernah melihatnya, tapi ia melupakannya dan entah di mana. Setelah menyadari hal itu, ia pun langsung melepaskan genggamannya kepada Raja Baran. Hingga di momen itu, dan tanpa disengaja, seketika topeng dari Raja Baran juga terlepas saat melepaskan genggamannya tadi. Dengan sang monark yang melihat itu, ia pun kembali dikejutkan, lalu kembali bertanya-tanya di dalam benaknya, "Demon King Baran, kenapa Baran ada di sini?" Hingga di momen itu secara tiba-tiba posisi dari sang monark saat ini telah digantikan oleh Sung Jinwo. Dan dengan Jinwo yang telah menerima hal itu, ia pun tentu kebingungan. Lalu bertanya-tanya di dalam benaknya, "Apa-apaan ini? Aku tidak mengerti sama sekali." Setelah itu, Jinwo bisa merasakan energi kekuatan sihir yang berasal dari detak hatinya. Menyadari hal itu ia pun seketika langsung mencoba untuk menyentuh hatinya. Hingga di dalam tubuhnya terlihat dengan aura yang berwarna ungu yang tepat berada di samping jantungnya. Setelah itu, Jinwo kemudian menatap para prajurit perak dengan penuh kehangatan. Hingga di momen itu, Jinwo diberitahukan oleh sistem mengenai sinkronisasi. Ingatannya telah berakhir, dan data yang dimuat telah selesai. Kembali ke sisi para hunter yang sedang melawan pencipta sistem. Saat di mana Nona Cahayin akan mencoba untuk menyadarkan Jinwo, namun ia kembali dikejutkan dengan pencipta sistem yang sudah berada di depannya. Dengan pencipta sistem yang tersenyum, ia pun berkata kepada Nona Cahayin, "Kau sangat menarik, dan ini melebihi ekspektasiku." Mendengar hal menyebalkan itu, tiba-tiba hunter Nona Cahayin langsung melancarkan serangannya kepada pencipta sistem yang berupa serangan skill Sword Dance. Akan tetapi, serangannya tentu sia-sia, karena dengan mudahnya pencipta sistem bisa menangkis serangan Nona Cahayin hanya dengan satu tangan saja. Lalu dengan satu tangannya, ia pun langsung menebas salah satu tangan dari Nona Cahayin. Setelah itu, pencipta sistem pun kembali berkata kepada para hunter, "Apa hanya begitu saja? Ini tidak menyenangkan, melainkan ini membosankan. Desainku memprediksikan dan merespon untuk segala macam hasil. Ini tidak akan dapat menghancurkan desainku. Aku rasa kau sudah mencapai batas kuantitatif." Mendengar hal menyebalkan itu, sontak Nona Cahayin pun kembali melancarkan serangannya kepada pencipta sistem. Namun serangannya tentu tidak berguna sama sekali kepada pencipta sistem. Di sisi Choi Jong-in, ia menyuruh para hunter untuk menyadarkan hunter Sung Jinwo. Karena ia pikir tidak ada cara lain selain itu. Mendengar itu, Nona Cahayin pun kembali bergerak ke arah Jinwo. Namun tiba-tiba ia pun kembali dikejutkan dengan pencipta sistem yang sudah berada di sampingnya hingga langsung melancarkan serangannya. Akan tetapi, Nona Cahayin seketika berhasil untuk menghindari serangan tadi dari pencipta sistem. Melihat gerakan tadi dari Nona Cahayin, sontak pencipta sistem pun tentu dikejutkan. Dan bertepatan dengan itu, pencipta sistem melihat sesosok bayangan yang melekat di tubuh Nona Cahayin. Ia yang menyadari hal itu, ia pun bertanya kepada Nona Cahayin mengenai peraturan di ruangan ini. Berdasarkan peraturan di ruangan ini,
Kau tidak dapat keluar, tapi ada satu cara, karena Raja telah meletakkan bayangan padamu. Untuk apa kau kemari? Apa hubunganmu dengan Sung Jinwo? Mendengar pertanyaan dari pencipta sistem, Nona Cha-hae-in pun menjawabnya lalu berkata, Teman semuanya untuk menyelamatkan Sung Jinwo. Setelah mendengar jawaban itu, pencipta sistem pun bisa menyadari bahwa mungkin itu bukan keinginan dari Raja. Kemudian, di momen ini, pencipta sistem memberikan Cha-hae-in kesempatan, lalu kembali berkata dan memberitahukan bahwa hari ini, di tempat ini, satu dari monark yang mulia akan turun ke dunia. Dan kesempatan yang pencipta sistem maksud adalah menyuruh mereka untuk menyaksikan momen yang bersejarah ini. Setelah mengatakan itu, para Henter pun langsung dikelilingi oleh prajurit-prajurit pencipta sistem hingga sudah bersiap untuk melancarkan serangannya kepada mereka. Dan di momen ini, pencipta sistem kembali berkata, tapi manusia lain seperti kau akan mati di sini. Akan tetapi perkataannya tadi seketika langsung disambut oleh Jinwo dan berkata, siapa bilang? Mendengar itu sontak pencipta sistem tentu sangat dikejutkan. Dan tiba-tiba pencipta sistem langsung mendapatkan serangan pukulan kejutan dari Jinwo dengan begitu keras. Hingga di momen itu, Jinwo pun menatapnya dengan posisi menyerang, lalu bertanya, kau, apa yang kau lakukan terhadap tubuhku? Dengan para Hunter yang melihat kemunculan Sung Jinwo yang sudah sadar, tentu mereka dibuat terkejut, namun berbeda dengan Hunter Choi Jong-in. Di sisi pencipta sistem yang terlihat sangat takut, ia pun bertanya-tanya mengenai apa yang terjadi. Kau bukan raja. Bagaimana kau bisa mempertahankan egomu, bahkan dengan black heart dalam dirimu? Dengan Jinwo yang mendengar hal itu, ia pun menyadari mengenai black heart tersebut, lalu berkata di dalam benaknya, apa kekuatan magis yang sangat kuat ini berkat jantung-jantungku? Dari reaksinya aku bisa pastikan dua hal black heartku, bukan karena dia. Dan black heart ini tidak seharusnya membantuku. Data yang aku dapatkan tidak memberikanku jawaban. Aku juga tidak mendengar apapun. Dan tiba-tiba pencipta sistem kembali dikejutkan saat mendengar perkataan dari Jinwo mengenai opsi player, lalu kembali bertanya, apa yang akan kau lakukan terhadap diriku? Dan setelah pencipta sistem telah menyadari mengenai keberadaan Shadow Lord di tubuh Jinwo, ia pun kembali merasakan ketakutan hingga bertanya-tanya, Shadow Lord, apa kau melawan kami? Kau pikir monark lain akan membiarkanmu? Namun Jinwo tiba-tiba langsung mengeluarkan 4 item senjata daggernya untuk mengancam pencipta sistem agar menjawab semua pertanyaan dari dirinya. Melihat ancaman tersebut dari Jinwo, lagi-lagi pencipta sistem tentu dibuat sangat panik hingga langsung kembali membangkitkan semua pasukan prajurit-prajuritnya sebagai ancaman. Lalu berkata, jika kau membunuhku sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan bonekaku. Jadi apa kau masih bisa membunuhku sekarang? Mendengar pilihan itu, Jinwo pun memilih untuk membunuhnya terlebih dahulu dan prajurit-prajuritnya akan ia bunuh belakangan. Mendengar itu lagi-lagi, pencipta sistem dibuat sangat panik lalu kembali berkata, jika kau membunuhku, bagaimana dengan perancang sistemnya? Tapi dengan Jinwo yang telah memikirkan hal itu, sontak ia pun kembali berkata, hanya karena orang yang menciptakan sistem menghilang, itu tidak berarti sistem akan mulai runtuh, bukan? Mendengar itu, pencipta sistem seketika langsung mengeluarkan semua sistemnya untuk memberikannya kepada Jinwo. Tapi tiba-tiba, ia kembali dikejutkan dengan sistemnya tadi telah ditolak oleh Jinwo. Dan dengan Jinwo yang telah memikirkan hal itu dengan bulat, ia pun kembali berkata, ada suatu hari, aku memikirkan tentang ini, aku akan menelan sistem. Jinwo pun langsung melancarkan serangan terakhirnya dengan menebasnya secara brutal. Jadi, inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling season 2 episode 18 kali ini. Untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen sebagai dukungan untuk saya di channel ini.